hormati dan kelompok 5 belum bulan. Dari kelompok 5 belum bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta 'alaina ismatul Allah fi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La mawjuda illallah la ma'buda illallah bil hakim an nafasa musan nafsiyya amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma asdaqul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sahabat yang saya hormati dan saya cintai, yang saya hormati dosen pengampu Matul Ulumul Quran Bapak Haji Yantonazu Esos MM. Mudah-mudahan kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilimpahkan rezekinya, makin diberkahkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta juga yang saya hormati para sahabat semester 1 PAIB, yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah dalam bab 1 yang bersangkutan dengan mukjizat. Yang pertama, apa sih dari pengertian mukjizat? Sebelum saya membahas tentang masalah mukjizat dalam kesempatan ini, kita akan menjelaskan tentang ulumul. Apa sih ulumul Quran tersebut? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya, yaitu ilmu yubhatsu fihi an ahwal kitab yang aziz min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adabihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dzalika, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan lafaz-lafaznya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. Sedangkan menurut azhar kami, yaitu mabahithun tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tanbihi wa jam'ihi wa katibihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa raf'i syabhihi anhu wa nahbali. Beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'ajizatannya, nasih mansuknya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Jadi yang kita akan bahas dalam bab pertama ini akan menjelaskan mukjizat sebagaimana Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam pengertian ilmu ulumul Quran yang tadi, diantaranya ilmu ulumul Quran tersebut akan membahas tentang masalah mukjizat. Apa pengertian dari mukjizat tersebut? Dari bab 1, yang pertama pengertian mukjizat, sesuatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengakui nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tentang itu. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat: 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengakui nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang melakukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Menjelaskan bab 1, yaitu tentang macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Mukjizat yang bersifat material indrawi, yaitu yang tidak kekal. 2. Mukjizat immaterial, yaitu yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat bersifat material dan indrawi dalam artian keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan misalnya. Adapun segi-segi kemukjizatan Al-Quran yaitu: 1. Gaya bahasa. 2. Susunan kalimat. Yang ketiga, hukum ilahi yang sempurna. Keempat, ketentuan redaksinya. Kelima, berita tentang hal-hal yang gaib. Dan yang terakhir yaitu isyarat-isyarat ilmiah. Kami akan menjelaskan bagian bab 2 tentang taksir dan tafsir. Bagian taksir, kata taksir diambil dari kata pasalah fasir tafsiro yang berarti keterangan atau uraian. Adapun pengertian taksir berdasarkan istilah menurut Al-Ghazali dalam At-Tafsir, At-Tafsiru syarhul Qur'ani wa bayanu ma'nahu wa ifsau bima yaqdi binasihi al-isyarati al-nahwa. Yang artinya, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan naskahnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Yang kedua, menurut Az-Zarqasi, ilmu yufhamu bihi kitabullahil munazzalu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istiqratu ahkamihi wa hikamihi. Yang artinya, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya. Yang kedua, pengertian takwil. Takwil menurut juga adalah menerangkan atau menjelaskan. Diambil dari kata awala yu'awil
ila kana muhtamilul ladzi yarahu muwafiqun bil kitabi was sunnah, yang artinya memalingkan suatu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi tafsir. Klasifikasi tafsir dibagi menjadi dua. Yang pertama bil maksud dan yang kedua bil wajib. Tafsir bil maksud adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan akwal tabi'in. Tafsir bil maksud dibagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran sendiri. Yang kedua, otoritas hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, otoritas penjelas sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Dan yang keempat, otoritas penjelas tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Satunya kitab tafsir Bil Al-Mansur yang barangkali murni adalah tafsir Abdur Al-Mansur karya Asyuyuti, mengingat merupakan corak tafsir yang merujuk diantaranya pada Al-Quran dan hadis. Dua sumber kehidupan umat Islam dapat dipastikan tafsir Bil Al-Mansur memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan corak penafsiran lainnya. Di antara keistimewaan itu, sebagaimana dicatat Quraisy Shihab, adalah sebagai berikut. 1. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. 2. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. 3. Mengingat mufasir dalam bingkai ayat-ayat sehingga membatasi untuk tidak terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. 2. Tafsir Bil Adai adalah tafsir yang menjelaskannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan serta problema bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan serta problema penafsiran seperti ashab an-nuzul, nasikh mansukh dan sebagainya. Tafsir Al-Birayi muncul sebagai sebuah corak penafsiran belakangan setelah tafsir Bil Al-Mansur muncul, walaupun sebelum itu rayu dalam pengertian atau sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Apalagi kalau akal sudah digunakan para sahabat, kita titik bahwa salah satu sumber penafsiran pada masa sahabat adalah istihad. Baik, teman-teman yang berbahagia, itulah penjelasan makalah ulumul Quran dari kelompok 5 yang telah dijelaskan satu persatunya oleh teman-teman kita. Selanjutnya, saya perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat atau pembacaan yang kurang benar, dalil-dalil yang kurang tepat, argumen-argumen yang kurang tepat. Kami dari kelompok 5 meminta maaf, dan jikalau imkan dari sahabat-sahabat semua untuk membenarkan, kami akan menanggapi dengan baik pembenaran dari teman-teman sekalian. Kelompok 5 Ulumul Quran mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan jasa